Kita Jadi kalau sudah misa-misa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Yang pertama Priangan Timur. Priangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Kita jadi kalau sudah misa-misa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Jabar hati-hati karena Anda nanti bisa dikenakan pasal pidana. 5 provinsi mana 5 saja? provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Si Mamang ieu teh baheula teh nyalonkeun gubernur jado, gubernur Jawa Barat. Nah, nepikeun ka ayeuna si Mamang eta teh penasaran aya 5 provinsi mana 5 saja? provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Teruntuk DPRD Provinsi Jawa Barat, izinkan saya selaku masyarakat Jawa Barat memberikan tanggapan atau mengkritik wacana atau rencana yang kalian keluarkan, yang kalian usulkan ke Komisi 1 DPR RI terkait pemekaran provinsi, yang dimana kalian merencanakan Provinsi Jawa Barat akan dipecah menjadi 5 provinsi. Pertanyaan saya untuk kalian, rencana kalian ini, wacana kalian ini, manfaat untuk masyarakat Jawa Barat apa? Ya mahnya lamun misalkan sampai ya Jabar kabagi 5 ya. Pertanyaannya Mang Ono hayang jadi gubernur mana? Jadi gubernur Indramayu ya, lamun Indramayu jadi provinsi, kira-kira wargana daek teu dipimpin ku Mang Ono. Mending kebet pisan cigana hayang jadi gubernur ya mah berekeun coba. Cigana Mang Ono geus yakin bahwa di 5 tahun kepemimpinan KDM teh Jabar bakal buyar jadi 5 provinsi. Ieu Mang Ono ieu ambisi pisan hayang jadi gubernurna, katingali pisan sampai ka ngusulkeun untuk pemekaran provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Tah videona tah. Priangan Timur. Priangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru. Masa Provinsi Jawa Barat mau dipecah menjadi 5 provinsi? Kalau menjadi 2 provinsi ya masih masuk akal lah gitu. Kan di sisi lain ini lagi ada efisiensi anggaran. Terus sekarang malah mau memecah Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Jawa Barat segera mekar jadi 5 provinsi. Begini penjelasan Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Ono Surono. Kalau sudah misah, Pak KDM gubernur mana berarti? 5 provinsi mana saja? 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Teruntuk DPRD Provinsi Jawa Barat, izinkan saya selaku masyarakat Jawa Barat memberikan tanggapan atau mengkritik wacana atau rencana yang kalian keluarkan, yang kalian usulkan ke Komisi 1 DPR RI terkait pemekaran provinsi, yang dimana kalian merencanakan Provinsi Jawa Barat akan dipecah menjadi 5 provinsi. Pertanyaan saya untuk kalian, rencana kalian ini, wacana kalian ini, manfaat untuk masyarakat Jawa Barat apa? Terlebih lagi ketika saya berbicara, kalian bekerja selama 5 tahun ke depan, lalu memiliki wacana ini, mempunyai ide ini, manfaat untuk kami apa? Sedangkan kami mengharapkan wacana, rencana, solusi dari kalian itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Jawa Barat, terlebih lagi masyarakat menengah ke bawah. Di depan kalian banyak kemiskinan, di depan kalian banyak pengangguran. Kenapa tidak kalian merencanakan sesuatu hal, membuat solusi untuk menyelesaikan 2 permasalahan yang tadi saya sebutkan? Setidaknya mengurangi saja. Ketika pengangguran di Jawa Barat, semisal ada 2 juta penduduk masyarakat Jawa Barat menganggur. Ketika kalian dilantik, lalu bekerja 5 tahun ke depan, di akhir masa jabatan kalian, tingkat pengangguran penduduk Jawa Barat bukan lagi 2 juta, apalagi bertambah, tetapi berkurang secara signifikan. Semisal menjadi 500.000 penduduk Jawa Barat masih menganggur. Setidaknya 1.500.000 penduduk Jawa Barat sudah memiliki pekerjaan. Itu yang kami ingin dengar. Itu harapan dari kami. Rencana, ide, wacana yang kalian rapatkan, yang kalian bahas, kalian selaku wakil rakyat, bukan mendengar hal-hal seperti ini. Lagian kalian ngapain? Membahas hal seperti ini, didokumentasikan, dipublikasikan, dibuat konten.
Akhirnya masyarakat Jawa Barat menjadi tahu bahwa kalian memiliki ide yang membagongkan, yang tidak guna, yang tidak manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat selama kepemimpinan kalian selama 5 tahun. Emang kalian yakin 5 tahun yang akan datang ketika kalian nyalonin lagi akan dipilih? Moal, tidak akan dipilih. Ketika yang kecewa dengan rencana kalian, dengan wacana kalian, bukan hanya saya, tetapi mayoritas masyarakat Jawa Barat kecewa dengan wacana kalian, dengan rencana kalian, karena kalian merencanakan sesuatu hal yang tidak ada manfaatnya untuk kami, maka saya yakin ketika kalian mencalonkan lagi, kalian tidak akan kami pilih, tidak akan saya pilih. Ketika kalian berstatement, tidak apa-apa, suara satu orang dari sang komentator tidak akan berpengaruh. Betul. Satu suara dari saya tidak akan berpengaruh untuk kalian. Tapi bayangkan, ketika mayoritas masyarakat Jawa Barat yang kecewa dengan pemikiran kalian, dengan ide kalian, dengan rencana kalian, dengan wacana kalian, itu mayoritas masyarakat Jawa Barat. Maka jangankan kalian pribadi, partai kalian pun bisa kami tenggelamkan. Ingat itu. Partai kalian pun bisa kami tenggelamkan. Buat apa kami memilih partai? Memilih orang-orang yang berada di partai, tetapi ketika terpilih hanya memikirkan dirinya, kepentingannya, kelompoknya, dan partainya. Bukannya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di Jawa Barat, malah memikirkan ide, wacana, rencana yang menurut saya pribadi tidak ada manfaatnya selama kalian menjabat 5 tahun. Ya, mungkin manfaatnya untuk kelompok kalian. Ketika kalian kemarin mencalonkan seseorang, lalu calonnya kalah oleh KDM, mungkin ketika tahun depan provinsi ini dibagi menjadi 5 provinsi, maka calon kalian akan menjabat menjadi gubernurnya. Itu manfaatnya kan untuk kalian, untuk partai kalian, tidak untuk buat kami. Tapi kami sekarang ini mengharapkan, dari kerja kalian selama 5 tahun ke depan, mengharapkan perubahan yang sangat signifikan yang ada di Jawa Barat. Pertama, sekali lagi, hilangkan atau setidaknya mengurangi tingkat pengangguran atau kemiskinan di Jawa Barat. 2, tingkatkan taraf kehidupan masyarakat Jawa Barat. 3, tingkatkan kualitas SDM yang ada di Jawa Barat, terlebih lagi generasi penerus, yaitu anak-anak kita, anak-anak kami yang sekarang notabene seorang pelajar. Agar generasi penerus di Jawa Barat mampu bersaing, jangankan dengan provinsi lain, dengan daerah lain, dengan negara lain pun, generasi penerus SDM di Jawa Barat mampu bersaing, karena mentalnya sudah mental petarung, mental bersaing, mental baja. Itu yang kami harapkan. Bukan begini-begini saja kehidupan di Jawa Baratnya. Kami ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ketika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menginginkan Jabar istimewa, maka semua komponen-komponen, pemimpin-pemimpin yang ada di Jawa Barat, dimulai dari tingkat RT sampai ke gubernur, lalu wakil rakyatnya, semuanya harus satu tujuan, bekerja sama, menciptakan sesuatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat Jawa Barat, meningkatkan taraf hidup masyarakat Jawa Barat, meningkatkan kualitas SDM yang ada di Jawa Barat, menghilangkan atau mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di Jawa Barat, memperbaiki sistem-sistem apapun yang ada di Jawa Barat yang selama ini membuat masyarakat Jawa Barat resah. Salah satu contoh masalah pendidikan. Setiap tahun para orang tua harus pusing masukin anak-anaknya ke sekolah. Anak-anaknya yang sekolah, orang tuanya yang pusing. Pusingnya double. Yang pertama pusing mencari biaya, yang keduanya pusing untuk masukin anak-anaknya sekolah. Dengan sistem zonasi lah, prestasi lah. Banyak orang tua yang setiap tahun ribut. Katanya zonasi, kok anak saya dengan posisi tidak jauh dari sekolah masih tetap tidak diterima? Kenapa ini? Ada apa ini? Masih banyak hal-hal yang seperti itu yang harus kalian pikirkan, yang harus kalian selesaikan selaku wakil rakyat yang kami pilih. Kami mengharapkan perubahan yang ada di Jawa Barat, selain dari pundak para pemimpin kami, bupati, wali kota, lurah, camat, gubernur, kami juga menaruh harapan kepada kalian selaku wakil rakyat. Tugas kalian bukan hanya mengawasi kerja para pemimpin daerah, tetapi juga berpikir, menciptakan sesuatu yang baik, ide yang baik. Pikirkan sekali lagi, di depan kalian banyak orang yang susah, banyak orang miskin, banyak orang nganggur. Banyak pelajar-pelajar yang membagongkan, yang masih suka tawuran, yang bikin rusuh. Itu pikirkan. Bekerja samalah kalian sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat publik. Kalian bekerja sama, tunjukkan kepada kami, rakyat Jawa Barat, tunjukkan kepada kami, para pemilih kalian, kalau kalian mampu bekerja. Kalian mampu berkontribusi untuk kami, membuat produk yang terbaik untuk kami, menghasilkan produk yang terbaik untuk kami. Selama kalian bekerja 5 tahun, banyak manfaatnya untuk kami. Jangan selama kalian bekerja 5 tahun, banyak bikin kami stres, banyak bikin kami emosi, banyak bikin kami sakit hati, banyak bikin kami jadi dosa. Kenapa dosanya? Ya seperti ini, amek-amekan kamararane. Gara-gara pemikiran kalian, ide kalian yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat Jawa Barat, dituang, dibahas, lalu dikontenkan, dipublikasikan. Sehingga kami, atau saya selaku masyarakat Jawa Barat, kesel. Kenapa sih harus membahas sesuatu hal yang tidak penting? Mungkin itu saja nih kritik untuk DPRD Provinsi Jawa Barat. Coba kedepannya pikirkan sesuatu hal yang ada manfaatnya untuk masyarakat Jawa Barat, untuk umat, kepentingan umat, manfaatnya untuk umat, untuk rakyat Jawa Barat. Yang dimana kalian bekerja itu sekarang selama 5 tahun, lalu 5 tahun yang akan datang ketika kalian mencalonkan lagi bisa kami pilih lagi.
Tunjukkan dari sekarang kerja kalian. 5 provinsi mana 5 saja? provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Si Mamang ieu teh baheula teh nyalonkeun gubernur jado, gubernur Jawa Barat. Nah nepikeun ka ayeuna si Mamang eta teh penasaran hayang jadi gubernur Jawa Barat. Nepikeun ka ayeuna teh Jawa Barat hayang dipecah-pecah jadi 5. Terus tunjuk we jado. Jelema kieu patut banget. Sudah ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Nanti kita akan launching. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Anu jadi pertanyaan ya mahnya lamun misalkan sampai ya Jabar kabagi 5 ya. Pertanyaannya Mang Ono hayang jadi gubernur mana? Jadi gubernur Indramayu ya, lamun Indramayu jadi provinsi, kira-kira wargana daek teu dipimpin ku Mang Ono. Mending ngebet pisan cigana hayang jadi gubernur ya mah berekeun coba. Cigana Mang Ono geus yakin bahwa di 5 tahun kepemimpinan KDM teh Jabar bakal buyar jadi 5 provinsi. Keun baru dah. Keun we ti tangah hayal heula ieu nama. Heuh da nu boga aturan meureun manehanana nya DPRD ieu teh. Makana ngebet pisan DPRD ieu hayang ngabahas soal pemekaran Jabar jadi 5 provinsi. Ulah ditahan-tahan barudak keun kumaha karep sorangan. 5 provinsi mana 5 saja? provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Bapak Dewan yang terhormat, yang sekolahnya tinggi-tinggi, yang duduknya di kursi empuk, beruangan AC, yang berpikir logis. Kalau mimpi, kalau ngalindur, boya jangan siang-siang, toh papa. Nah, ari marane atuh. Sok majukeun heula ieu provinsi nu hiji Jawa Barat, sing jadi Jawa Barat istimewa. Atuh nyieun wacana 5 provinsi, lieur aing mah. Sok atuh sing make otak ke head, ngomong teh make polo atuh. Tong nepikeun ka kenapa berwacana 5 provinsi? Wacananya kita majukan Jabar yang istimewa, itu wacana yang paling tepat. Lain 5 provinsi. 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Ya. Tunggu, ini maksudnya gimana sih? Ini bercanda atau serius sih? Masa provinsi Jawa Barat mau dipecah menjadi 5 provinsi? Kalau menjadi 2 provinsi ya masih masuk akal lah gitu. Kan di sisi lain ini lagi ada efisiensi anggaran. Terus sekarang malah mau memecah Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Ya otomatis nambah lah, bukan efisiensi. Kan nanti ada gubernur, ada anggota DPRD yang baru. Itu kan harus digaji semua. Emang itu mau gratis semuanya itu pejabat? Mana ada pejabat yang mau gratis kerja nggak dibayar? Kan nggak ada. Nggak ngerti, ini bercanda kayaknya ya. Bercanda bukan sih? Coba yang aduh, ini ngerti ya. Terlalu luas atau gimana sih sehingga harus sampai 5? Keuh ieu Mang Ono ieu ambisi pisan hayang jadi gubernurna, katingali pisan sampai ka ngusulkeun untuk pemekaran provinsi Jawa Barat menjadi 5 provinsi. Tah video nata. Jangan Timur. Jangan Timur. Yang Terus kedua Bandung Raya. Bandung Raya. Yang Terus ketiga Cirebon Raya. Cirebon Raya. Yang Terus keempat Pantura. Pantura. Yang kelima Pakuan Raya. Pakuan Raya. Ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat. Jadi kalau sudah bisa-bisa nanti Pak Gubernur, Pak KDM, gubernur mana berarti? Pak KDM, gubernur mana berarti? Jeung eta tadi tukangeunana nyenggol-nyenggol KDM masih kena can puas merenya nyerang ti sisi, ti gigir, ti hareup, ti tukang, bahkan baser-baser ge teu mampu merenya mangononya. Kulantaran siga nama meureun imaunya meureun dana hibahna dikurangan, jadi dana keur pemasukan ana jadi kurang merenya. Salam waras ti warga Jawa Barat mangono.
Jawa Barat segera mekar jadi 5 provinsi, begini penjelasan Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Ono Surono. Kalau sudah misah, Pak KDM gubernur mana berarti? Para legislator di DPRD Provinsi Jawa Barat sudah menerima usulan pemekaran Jabar menjadi beberapa provinsi. 5 provinsi, ucap Ketua Komisi 1 DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Jati dalam video yang diposting di akun Instagram sahabat RHD dan fraksi PKB Jabar. 5 provinsi mana saja? Tanya Koordinator Komisi 1 DPRD Jawa Barat Ono Surono. Menurut Rahmat Hidayat Jati, 5 provinsi baru di Jawa Barat sudah masuk ke Komisi 1. Yang pertama kata Rahmat Priangan Timur, yang kedua Bandung Raya, sedangkan sambung Rahmat yang ketiga Cirebon Raya, yang keempat Pantura, dan yang kelima Pakuan Raya. Jadi disampaikan lagi nih, ya Ketua sebagai koordinator bidang Komisi 1 sudah ada 5 usulan untuk pemekaran provinsi baru di Jawa Barat, jelas Rahmat. Nanti kita akan launching sambung Rahmat. Jadi kalau sudah misah-misah nanti Pak Gubernur KDM gubernur mana berarti, tanya Ono Surono. Selain itu, saat dihubungi Detik Jabar, Ono mengungkapkan Cirebon memiliki nilai historis dan budaya yang kuat, terutama sebagai pusat pemerintah dan perkembangan agama Islam di masa lalu. Hal itu menurutnya menjadi dasar kuat untuk mendorong pembentukan Provinsi Cirebon Raya. Secara sejarah, Cirebon adalah pusat pemerintahan dan penyebaran agama Islam. Karena itu sudah sewajarnya jika Cirebon Raya dikembangkan menjadi provinsi. Terdiri dari Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka, ujar Ono Senin 28 Juni 2025. Namun dalam perjalanan Kuningan dan Majalengka menarik dukungan mereka. Majalengka tergiur dengan janji pembangunan infrastruktur besar seperti Bandara Kertajati, sementara Kuningan merasa memiliki kultur budaya yang berbeda. Padahal menurut Ono secara historis wilayah Kesultanan Cirebon bahkan mencakup daerah yang lebih luas termasuk Subang dan Brebes. Ono juga menyoroti pentingnya konteks keagamaan dalam pembentukan daerah istimewa ini. Ia mencontohkan keberadaan Sunan Gunung Jati yang menjadikan Cirebon sebagai pusat perkembangan Islam di tanah Jawa.